Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru yang disusun oleh Riafet Samuel Siombing dengan NIM 11S22026, Wesley Berita Sihaan dengan NIM 11S22028, Glenn Sofian Pardede dengan NIM 11S22035, dan Christina Marbun dengan NIM 11S22042. Pendahuluan, latar belakang. Dalam era digitalisasi yang terus berkembang pesat, institut pendidikan, termasuk perguruan tinggi, diharapkan untuk beradaptasi dengan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Nah, salah satu operasi paling penting dalam sebuah perguruan tinggi adalah penerimaan mahasiswa baru, yang dimana menjadi pintu awal dalam membentuk komunitas akademik berkualitas. Namun, proses penerimaan mahasiswa baru di Institut Teknologi Dell saat ini masih dilakukan secara manual yang melibatkan berbagai tahapan seperti pendaftaran fisik, seleksi dokumen, dan ujian secara offline. Proses ini tidak hanya memakan waktu dan biaya yang tinggi, tetapi juga memiliki potensi risiko seperti kesalahan administrasi, kita kurangnya transparansi. Ini dapat mengurangi pengalaman pengguna baik bagi calon mahasiswa maupun staf administrasi yang terlibat. Oleh karena itu, proyek pengembangan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dirancang untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menyediakan solusi berbasis teknologi yang efisien, transparan, dan inovatif. Lalu tujuan penelitian. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses penerimaan mahasiswa melalui sistem berbasis web yang terintegrasi, mengurangi potensi kesalahan administratif dengan sistem yang otomatis dan akurat, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi calon mahasiswa melalui antarmuka yang ramah dan fitur real-time monitoring. Lalu mendukung efisiensi operasional kampus dengan mengurangi penggunaan dokumen fisik dan meminimalkan biaya administrasi. Nah, ruang lingkup mencakup eh, pertama, pengembangan sistem informasi online, termasuk unggahan dokumen dan pembayaran biaya seleksi. Penerapan ujian seleksi berbasis web dengan fitur keamanan dan monitoring otomatis. Sistem pengumuman hasil transpa- yang transparan dan real time. Manajemen data calon mahasiswa yang aman dan efisien. Lalu fitur notifikasi otomatis terkait proses pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil. Nah, manfaat proyek ini diharapkan memberikan manfaat bagi calon mahasiswa. Mendapatkan pengalaman pendaftaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Staf administrasi untuk mengurangi beban kerja administratif dengan sistem yang otomatis dan efisien. Institut kampus meningkatkan reputasi sebagai institut yang mengadopsi teknologi modern yang ramah lingkungan melalui pengurangan penggunaan dokumen fisik. Metodologi. Nah, proyek ini dilakukan melalui tahapan berikut. Pertama, analisis kebutuhan, yang dimana mengidentifikasi kebutuhan sistem melalui survei dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan sistem. Mendesain antarmuka pengguna, arsitektur sistem, dan alur proses. Pengembangan dan implementasi melibatkan pengkodean, integrasi sistem, dan uji coba fungsionalitas. Lalu monitoring dan evaluasi, memastikan sistem berjalan sesuai rencana melalui evaluasi, KPI, dan feedback pengguna. Dengan pendekatan ini, proyek diharapkan dapat diselesaikan dalam 5 bulan dan langsung digunakan dalam periode penerimaan mahasiswa baru yang akan datang. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua yaitu Project Integration Management. Yang pertama itu pendahuluan. Dalam era digital saat ini, perguruan tinggi dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Jadi proses penerimaan mahasiswa baru di Dell saat ini masih menggunakan sistem manual yang terdiri dari beberapa tahap, termasuk pendaftaran fisik, seleksi berbasis dokumen, dan ujian seleksi secara offline. Jadi metode ini tidak hanya mengakibatkan inefisiensi waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan administrasi. Misalnya, data dapat hilang atau salah input, dan calon mahasiswa harus menghabiskan waktu berharga untuk datang ke kampus yang bisa mengakibatkan kekecewaan. Untuk menjawab tantangan ini, jadi proyek ini dikembangkan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Sistem ini dirancang untuk mengotomatiskan proses penerimaan mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi calon mahasiswa. Jadi tujuan bisnisnya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penerimaan mahasiswa baru melalui implementasi sistem berbasis web yang inovatif. Salah satu tujuan bisnis spesifik yang ingin dicapai adalah meningkatkan efisiensi proses pendaftaran dengan penerapan sistem pendaftaran secara online. Diharapkan waktu dan biaya administrasi dapat diminimalisir sehingga minimalkan potensi kesalahan input data yang sering terjadi dalam sistem manual. Selain itu, proyek ini juga fokus pada percepatan pengelolaan hasil seleksi melalui algoritma otomatis yang dapat mengelola hasil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sistem ini juga mampu mempercepat waktu pengumuman hasil kepada calon mahasiswa, sehingga proses ini menjadi lebih transparan dan responsif. Kita langsung masuk ke yang ketiga itu situasi saat ini dan pernyataan masalah atau peluang. Jadi proses penerimaan mahasiswa baru di ITLL itu saat ini menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas keseluruhan dari sistem yang ada. Pertama, ada masalah in- inefisiensi yang sangat mencolok. Proses pendaftaran yang panjang dan rumit seringkali mengakibatkan penumpukan berkas fisik yang pada gilirannya menyebabkan keterlambatan dalam memproses hasil seleksi. Situasi ini tidak hanya menyulitkan calon mahasiswa, tetapi juga memperberat beban kerja staf administrasi. Kesalahan-kesalahan ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pengelolaan hasil seleksi yang berpotensi merugikan calon mahasiswa yang telah berusaha keras untuk mendaftar dan berkompetisi. Kurangnya transparansi dalam proses pendaftaran juga menjadi isu yang signifikan. Banyak calon mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk memantau status pendaftaran mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang perkembangan proses seleksi. Hal ini tidak hanya menyebabkan kebingungan, tetapi juga ketidakpuasan yang bisa merugikan citra ITDAL, sehingga institusi pendidikan yang kompetitif. kompetitif. Di sisi lain, administrasi akan lebih mudah mengelola data, sehingga pengelolaan informasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Implementasi sistem ini tidak hanya berpotensi untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada calon mahasiswa, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional di ITDAL secara keseluruhan. Yang keempat itu asumsi dan kendala kritis. Beberapa asumsi berdasar yang dibuat dalam pelaksanaan proyek sistem informasi penerimaan mahasiswa baru ini berperan penting dalam keberhasilan proyek secara keseluruhan. Kemampuan sumber daya mahasiswa serta kebutuhan yang harus dipenuhi dalam implementasi sistem baru ini uh, beberapa ada beberapa poin. Yang pertama itu infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Yang kedua itu kemampuan pengguna untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Kemudian kendala kritisnya itu dalam proyek ini ada beberapa kendala atau tantangan utama yang harus diperhatikan dan dikelola dengan hati-hati untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Jika diantisipasi dengan baik, kendala-kendala ini dapat berdampak pada waktu, biaya, dan kualitas hasil akhir proyek.
Yang pertama itu ada tenggat waktu yang ketat. Salah satu kendala besar dalam proyek ini adalah tenggat waktu yang sangat yang ketat. Sistem penerimaan mahasiswa baru ini harus sudah siap beroperasi sebelum periode penerimaan mahasiswa baru dimulai pada semester berikutnya. Kemudian poin yang kedua itu anggaran terbatas. Proyek ini juga menghadapi kendala anggaran, di mana total anggaran yang tersedia dibatasi hingga 40 juta. Batasan anggaran ini mencakup semua biaya yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak, pembelian perangkat keras yang diperlukan, pelatihan staf, dan pemeliharaan sistem selama periode implementasi awal. Yang poin ketiga itu ada keamanan data. Jadi, keamanan data merupakan salah satu prioritas utama dalam proyek ini, terutama, terutama karena sistem akan menangani data pribadi calon mahasiswa seperti nama, alamat, data akademik, dan informasi sensitif lainnya. Kemudian ada analisis opsi dan rekomendasi. Jadi di sini ada tiga opsi utama yang dipentingkan untuk proyek ini. Yang pertama itu melanjutkan proses manual. Jadi opsi ini tidak diinginkan karena tidak menyelesaikan masalah yang ada. Ada poin yang kedua yaitu membeli sistem siap pakai dari vendor. Opsi ini memungkinkan penerapan yang lebih cepat, tetapi ada risiko keterbatasan dalam kustomisasi sesuai kebutuhan spesifik perguruan tinggi. Poin ketiga itu ada mengembangkan sistem in-house. Jadi opsi ini memberikan kustomisasi penuh sesuai kebutuhan, tetapi memerlukan waktu dan sumber daya lebih banyak untuk pengembangan. Kemudian ada persyaratan awal. Jadi sistem ini harus memiliki fitur-fitur berikut. Yang pertama itu pendaftaran online, yang kedua itu ujian seleksi berbasis web, kemudian pengumuman hasil seleksi, manajemen data, notifikasi otomatis, dan yang terakhir itu analisis data. Kemudian ada estimasi anggaran dan analisis keuangan. Estimasi anggaran untuk pengembangan sistem ini adalah sekitar 40 juta yang mencakup biaya pengembangan perangkat lunak, pembelian perangkat keras tambahan, serta pelatihan bagi staf administrasi. Kemudian ada estimasi jadwal. Proyek ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 5 bulan untuk diselesaikan dengan tahapan-tahapan yang dirinci secara jelas. Pada bulan pertama akan dilakukan analisis kebutuhan, yaitu pengumpulan kebutuhan dari semua pemangku kepentingan. Setelah itu, pada bulan kedua, dilakukan tahap desain sistem yang mencakup pembuatan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. Proses pengembangan perangkat lunak akan berlangsung selama 2 bulan, di mana pengembangan kode, database, dan integrasi sistem dilakukan. Pada bulan keempat, dilakukan uji coba secara menyeluruh untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya pada bulan kelima, sistem akan diluncurkan dan staf administrasi akan diberikan pelatihan terkait penggunaannya. Target penyelesaian proyek ini adalah pada tanggal 1 Februari 2024 sampai 30 Juni 2024. Kemudian ada risiko potensial. Jadi dalam proyek pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru di ITDL ini terdapat beberapa risiko potensial yang perlu diperhatikan untuk memastikan kesuksesan implementasinya. Salah satu risiko utama adalah keterlambatan dalam pengembangan sistem yang dapat disebabkan oleh masalah teknis yang tidak terduga atau kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi. Kemudian, keterlambatan ini mengganggu timeline yang telah ditetapkan, sehingga mempengaruhi proses penerimaan mahasiswa baru secara keseluruhan. Selain itu, ada kemungkinan resistensi dari pengguna, khususnya staf administrasi yang mungkin merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru yang akan diterapkan. Ketidaknyamanan ini dapat menghambat efektivitas sistem dan membuat transisi menjadi lebih lebih menantang. Risiko lainnya yang juga sangat penting adalah keamanan data. Dengan adanya sistem yang mengelola informasi pribadi calon mahasiswa dan proses ujian seleksi secara daring, potensi kebocoran data dapat menjadi ancaman serius yang harus diatasi. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, tim proyek
harus fokus pada mitigasi dengan melaksanakan pelatihan intensif bagi pengguna, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan sistem baru dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian kita dengan langkah-langkah mitigasi ini diharapkan proyek dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi ITDAL serta para calon mahasiswa. Kemudian kita masuk ke business case-nya. Kita dapat melihatnya di dalam gambar berikut. Di sini ada asumsi proyek ini akan selesai dalam 6 bulan. Jadi di sini ada di bulan yang pertama itu ada estimasi costnya itu 10 juta, di bulan kedua ada 10 juta, ada di bulan ketiga itu ada 10 juta. Untuk diskon faktornya itu ada persenannya itu di 0,93, di bulan kedua itu ada 0,86 dan di bulan ketiga itu 0,79. Kemudian untuk diskon benefitnya itu yang pertama itu di perencanaan itu ada 40 juta. Kemudian diestimasikan di bulan pertama itu 9,3 juta, 8 di bulan kedua itu 8,6 juta dan di bulan ketiga itu 7,9 juta. Jadi totalnya itu ada 65,8 juta. Kemudian untuk benefitnya itu di bulan pertama itu 50 juta, di bulan kedua itu ada 50 juta dan di bulan ketiga itu ada 100 juta. Dan ini adalah diskon faktornya 0,93 sama seperti yang di atas. Kemudian untuk diskon benefitnya juga seperti berikut. Kemudian untuk diskon benefit costnya itu akan bertotal 66 juta, 66,8 juta. Dan untuk kumulatifnya itu di NVV-nya itu di 168 juta. Kemudian untuk diskon live salary-nya itu di 252%. Dan ini untuk asumsi gaji si PM, si staff, dan outsource software dan si service-nya. Untuk PM-nya itu dia itu gajinya itu 50.000 per jam dan untuk per harinya untuk per jam dan per bulannya itu sekitar 15 juta. Staffnya itu 50.000 per jam dan estimasi untuk per bulannya itu diperkirakan 20 juta. Dan untuk konsultannya itu ada 400. Untuk per harinya itu profit per harinya itu ada 10 dan benefit from saving time-nya itu ada 50 juta, benefit from 1% increase in profit-nya itu 20 juta dan total annual project benefit-nya itu 70 juta. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, lanjut ke Project Charter. Project Charter itu adalah kerangka awal yang merangkum informasi penting tentang sebuah proyek, termasuk latar belakang tujuan, ruang lingkup anggaran, jadwal, risiko potensial, dan eh, peran pemangku kepentingan. Kerangka ini berfungsi untuk kesepakatan awal antar tim proyek dan para pemangku kepentingan, memastikan semua pihak memenuhi tujuan dan arah proyek. Dengan panjangnya yang biasanya 1 sampai 2 halaman. Dan proyek charter menetapkan fondasi yang jelas untuk memulai dan mengelola proyek secara efektif. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabel untuk proyek charter. Yang proyek title-nya itu yaitu Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru, kemudian proyek start date-nya itu kami buat di sini mulai dari eh, tanggal 1 Februari 2024, kemudian sampai proyek finish-nya itu tanggal 30 Juni 2024. Kemudian budget information-nya itu anggaran yang diestimasikan yaitu 40 juta. Kemudian project manajernya itu saya buat untuk saya sendiri. Ini nomor telepon dan ini adalah emailnya. Kemudian ada project objektif.
yaitu proyek pengembangan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru bertujuan untuk menciptakan sebuah platform yang memungkinkan proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara lebih efisien dan modern. Salah satu fitur utama dari sistem ini adalah pendaftaran online, di mana calon mahasiswa dapat mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran melalui web tanpa perlu datang langsung ke kampus. Ini tidak hanya memudahkan calon mahasiswa dalam berbagai daerah, tetapi juga mempercepat proses pendaftaran dan pengelolaan data secara keseluruhan. Kemudian selain itu, sistem ini akan menerapkan seleksi berbasis web yang memungkinkan ujian seleksi dilakukan secara online. Dengan ujian berbasis web, proses seleksi akan menjadi lebih fleksibel dan terjangkau, baik calon mahasiswa maupun panitia seleksi. Kemudian proses seleksi online ini akan dilengkapi dengan fitur keamanan dan memastikan validitas ujian dan keaslian peserta. Kemudian setelah ujian seleksi selesai, hasil seleksi akan diumumkan secara otomatis melalui sistem. Calon mahasiswa akan menerima pemberitahuan hasil seleksi mereka melalui akun yang telah didaftarkan atau melalui email yang terhubung dengan sistem. Hal ini memastikan bahwa informasi penting seperti hasil seleksi dapat diterima dengan cepat dan tepat waktu, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam distribusi hasil. Sistem ini juga dirancang untuk mengelola dan menyimpan data calon mahasiswa secara aman dan terstruktur. Setiap data yang masuk akan disimpan dalam basis data yang terintegrasi, memungkinkan pihak universitas untuk mengakses dan mengelola informasi dengan lebih efisien. Pengelolaan data yang baik tidak hanya memastikan keamanan data pribadi calon mahasiswa, tetapi juga mendukung analisis lebih lanjut terkait profil dan kriteria penerimaan mahasiswa baru di masa mendatang. Kemudian di sini ada main project sukses kriteria, yaitu proyek tersebut harus dibayar sendiri dalam waktu 1 tahun setelah selesai. Kemudian approach-nya ada 4, yaitu sistem informasi berfungsi dengan baik dan memenuhi semua kebutuhan pengguna. Kemudian pengguna atau calon mahasiswa dan staf merasa puas dengan kemudahan pengguna sistem. Kemudian ada proses penerimaan mahasiswa baru berjalan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode sebelumnya. Kemudian yang keempat, semua data calon mahasiswa dikelola dengan aman dan struktur. Nah, di sini ada tabel rules dan responsibilities. Itu yang pertama itu name, kemudian role, kemudian position dan contact information. Nah, di sini saya membuat sebagai contoh saja, yaitu yang pertama itu nama uh, Ardo, Arnaldo Sinaga, role-nya itu sebagai sponsor, kemudian posisinya itu rektor IT. Kemudian ini adalah kontak yang bisa dihubungi. Kemudian di sini ada Yustasia Simbolon, role-nya itu project manager. Kemudian ada posisinya itu adalah kepala IT. Ini adalah kontak information-nya. Kemudian Ranti Syahan, team member untuk role-nya. Kemudian posisinya itu developer dan IT departemen. Ini adalah kontak information-nya. Kemudian ada Jaya Santoso, team member sebagai analis dan IT departemen. Kemudian ada Arlinta Barus, itu role-nya itu team member. Kemudian posisinya itu UI UX designer dan IT departemen. Kemudian ada Natal, si jabat advisor. eh, Kemudian posisinya itu sebagai kepala BAK. Di sini ada Jan Peter Selain, advisor juga. Kemudian untuk role-nya itu, untuk posisinya itu sebagai tim administrasi pendaftaran. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bab selanjutnya itu bab 3 Project Scope Management. Pertama itu sebab itu adalah initiating. Baru masuk pada sebab yang pertama juga, identifikasi pemangku kepentingan.
Nah, pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek sistem penerimaan mahasiswa baru itu mencakup calon mahasiswa, yang kedua pengelola penerimaan, yang ketiga dosen dan tenaga pengajar, yang keempat administrasi kampus, dan yang kelima itu Departemen Teknologi Informasi atau TI. Terus kepada bagian sebab selanjutnya yaitu penyusunan proyek charter. Nah, proyek charter untuk sistem penerimaan mahasiswa baru itu mencakup elemen berikut. Yang pertama itu adalah nama proyek dengan nama sistem penerimaan mahasiswa baru, tujuan proyek, ruang lingkup proyek, dengan pengembangan sistem pendaftaran online, seleksi pengembangan hasil pendaftaran ulang, serta orientasi mahasiswa baru. Bab selanjutnya yaitu sebab selanjutnya itu mengadakan rapat kick-off proyek. Rapat kick-off proyek bertujuan untuk menjelaskan pemahaman seluruh pemangku kepentingan tentang ruang lingkup proyek dan peran mereka. Rincian pelaksanaan rapat dapat dilihat di layar berikut. Masuk kepada bagian sebab selanjutnya yaitu planning. Bagian subbabnya juga terdapat whole team planning meeting. Nah, pada tahap ini diadakan rapat perencanaan tim untuk mengkoordinasikan tugas-tugas awal, membahas tanggung jawab masing-masing anggota tim, dan menetapkan jadwal kegiatan yang diikuti selama proyek berjalan. Bagian rapat perencanaan tim yaitu pembagian tanggung jawab, diskusi mengenai rencana detail terkait pengembangan sistem, jadwal seleksi, pendaftaran ulang, hingga orientasi mahasiswa baru. Selanjutnya itu pembahasan potensi risiko kendala yang muncul selama proyek berlangsung. Dan selanjutnya itu adalah persiapan teknis yang dibutuhkan untuk pendaftaran lain dan proses seleksi berbasis web. Nah, jadi pesertanya itu adalah pengelola penerimaan, tim departemen teknologi informasi, staf administrasi kampus, dosen dan tenaga pengajar. Masuk kepada bagian selanjutnya itu prepare scope statement. Nah, setelah rapat perencanaan disusun, eh, bakalan disusun lagi kontrak tim yang mengatur tanggung jawab, kewajiban, dan hak setiap anggota tim proyek. Kontrak ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga profesionalisme dan komitmen seluruh anggota tim selama proyek berlangsung. Nah, isi kontrak tim itu adalah pembagian peran dan tanggung jawab anggota setiap tim, dan masuk ke pengelolaan penerimaannya itu yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses penerimaan mahasiswa baru. Tugas mereka meliputi merancang dan menguasai alur penerimaan, menyusun kebijakan penerimaan, koordinasi dengan tim TI, mengelola data calon mahasiswa, memonitor proses seleksi, dan memberikan laporan kemajuan proyek. Tim Departemen Teknologi Informasi juga mempunyai tugas yaitu pengembangan sistem penerimaan, pemeliharaan dan dukungan teknis, keamanan sistem, integrasi sistem, pengujian sistem, pelatihan pengguna. Staf administrasi kampus mempunyai tugas sebagai yang pertama itu pengelola dokumen, dukungan logistik, pelayanan informasi, pengelolaan komunikasi, dan pembayaran dan administrasi. Dosen dan tenaga pengajar bertugas sebagai penilaian calon mahasiswa eh, dan juga harus mematuhi timeline yang ada pada proyek tersebut. Yang ketiga itu aturan terkait perubahan tugas atau penyelesaian peran, dan yang selanjutnya itu adalah komitmen terhadap kualitas dan waktu penyelesaian. Masuk pada bagian sebab selanjutnya itu prepare scope statement. Nah, dokumen scope statement dirumuskan untuk memperjelas batasan proyek, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup proyek, serta menghindari terjadinya scope script atau perluasan ruang lingkup yang tidak terkontrol. Nah, yang pertama itu adalah proyek pengembangan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup pendaftaran online, seleksi berbasis web, pengumuman salah hasil, dan pendaftaran ulang. Yang kedua itu adalah hasil yang diharapkan. Sistem yang mempermudah calon mahasiswa mendaftar, memastikan seleksi berjalan otomatis dan memberikan hasil secara transparan. Yang ketiga itu adalah pengecualian. Sistem ini tidak mencakup pengelolaan kegiatan mahasiswa setelah penerimaan selesai, misalnya terkait akademik atau manajemen asrama. Nah, yang keempat itu adalah batasan waktu dan biaya. Proyek harus diselesaikan dalam waktu 5 bulan, 1 Februari sampai 30 Juni, dengan anggaran sebesar 40 juta rupiah. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan utama. Sistem harus memiliki antarmuka yang ramah pengguna, aman, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Masuk pada bagian selanjutnya itu prepare schedule dan cost baseline. Nah, pada tahap ini disusun baseline jadwal dan biaya yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur kinerja proyek ke depan. Schedule dan cost baseline meliputi perencanaan rinci mengenai waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap proyek serta pengalokasian anggaran yang tepat. Nah, jadwalnya itu dapat dilihat pada bagian berikut, dan anggaran juga dapat dilihat pada bagian yang berikut. Masuk pada bagian sabab yaitu executing. Masuk pada bagian survei. Langkah pertama dalam eksekusi proyek adalah
Melakukan survei kepada pemangku kepentingan yang relevan, seperti calon mahasiswa, staf pengajar, administrasi kampus, dan departemen TI. Tujuan survei ini adalah yang pertama itu mengumpulkan umpan balik mengenai kebutuhan sistem, yang kedua itu mengidentifikasi fitur yang paling dibutuhkan, dan yang terakhir adalah mengetahui tingkat pemahaman pengguna sistem terhadap sistem berbasis web. Masuk pada bagian selanjutnya itu user input. Nah, mengumpulkan input dari calon pengguna sistem adalah langkah penting dalam memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan mereka. Input dari pengguna akan meliputi kebutuhan dan preferensi calon mahasiswa terkait proses pendaftaran, masukan dari staf administrasi mengenai pengelolaan dokumen dan komunikasi, dan yang ketiga itu adalah pandangan dari dosen terkait proses seleksi akademik dan orientasi. Masuk pada bagian berikutnya itu intranet site content. Sistem penerimaan mahasiswa akan dibangun di atas intranet kampus yang berfungsi sebagai pusat informasi dan manajemen proses. Konten sisi intranet mencakup yang pertama itu adalah tempat and tools, pengembangan template dan alat bantu untuk pengguna situs seperti formulir pendaftaran dan seleksi pengguna kedua pengguna serta instrumen untuk membuat dokumen. Yang kedua adalah artikel, yang ketiga adalah link, dan yang keempat adalah XD expert, dan yang terakhir itu adalah user request. Masuk pada bagian berikutnya itu adalah intranet site design. Nah, tahap ini mencakup desain antarmuka pengguna yang ramah dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Desain ini akan mempertimbangkan navigasi yang intuitif, responsif di berbagai perangkat, dan yang terakhir itu adalah penempatan elemen visual yang menarik. Masuk pada bagian selanjutnya itu intranet site construction. Nah, pada tahap ini tim AI dan TI akan membangun sistem intranet sesuai dengan desain yang telah disetujui. Tahap konstruksi meliputi implementasi backend, pengembangan front-end, dan pengintegration sistem dengan database kampus, dan layanan eksternal lainnya, dan jika diperlukan. Masuk pada bagian selanjutnya adalah internet site testing. Nah, sebelum situs diluncurkan, dilakukan pengujian secara menyeluruh untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Pengujian itu meliputi yang pertama itu adalah uji coba fungsionalitas, yang kedua itu pengujian proses seleksi otomatis, yang ketiga itu simulasi pengumuman hasil dan pendaftaran ulang, dan yang terakhir itu adalah pengujian keamanan data calon mahasiswa. Masuk pada bagian selanjutnya itu internet site promotion. Untuk memastikan calon mahasiswa dan pemangku kepentingan lain mengetahui dan menggunakan sistem akan dilakukan kampanye promosi yang mencakup yang pertama itu sosialisasi melalui email dan media sosial kampus. Yang kedua itu adalah webinar dan tutorial online tentang cara menggunakan sistem tersebut. Dan yang ketiga adalah distribusi poster dan brosur di lingkungan kampus. Masuk pada bagian berikutnya itu adalah intranet cycle rollout. Nah, setelah semua pengujian selesai dalam sistem siap dilaksanakan, tahap rollout dilakukan ini mencakup yang pertama itu peluncuran resmi sistem intranet penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua itu pelatihan pengguna utama seperti staf administrasi dan dosen yang akan menggunakan sistem secara aktif. Yang ketiga adalah penyediaan dukungan teknis awal selama minggu pertama peluncuran. Masuk pada bagian selanjutnya itu project benefit measurement. Langkah terakhir dalam tahap eksekusi adalah mengukur manfaat yang dihasilkan dari penerapan sistem, dan ukuran kinerja itu meliputi yang pertama itu adalah waktu, yang kedua itu adalah pengalaman, yang ketiga adalah efisiensi, dan yang keempat itu adalah keamanan data. Masuk pada bagian sabab selanjutnya itu monitoring and controlling. Progress report itu pada tahap monitoring, laporan pengujian proyek disusun secara berkala untuk memastikan semua aktivitas berjalan sesuai rencana. Progress report mencakup beberapa elemen penting. Yang pertama itu adalah frekuensi laporan, di mana laporan kemajuan dibuat setiap 2 minggu selama durasi proyek. Setiap laporan berisi pembaruan terbaru mengenai pencapaian milestone, penggunaan anggaran, dan kendala yang dihadapi oleh pemangku proyek. Yang kedua itulah isi laporan. Nah, setiap laporan kemajuan akan memuat informasi berikut. Yang pertama itu pencapaian milestone, yang kedua itu pembaringan rencana dan realisasi, yang ketiga itu penggunaan anggaran, yang keempat itu identifikasi risiko, yang kelima itu adalah tingkat produktivitas, yang keenam itu adalah tindak lanjut. Masuk pada bagian selanjutnya adalah respon pihak terlibat. Dalam laporan kemajuan ini didistribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan proyek, termasuk yang pertama itu adalah pengelola penerimaan, yang kedua itu adalah TI, yang ketiga adalah staf administrasi kampus, dan yang keempat itu adalah dosen dan tenaga pengajar, dan yang terakhir itu adalah manajemen kampus. Di mana setiap pihak dapat memberikan masukan, pertanyaan, atau permintaan klarifikasi untuk memastikan pemahaman yang sama tentang status proyek. Masuk kepada review laporan, setiap laporan akan direview oleh tim manajemen proyek, kemudian ditindaklanjuti jika diperlukan perbaikan dan perubahan strategi. Nah, bila terdapat penyimpangan dari jadwal atau anggaran, dilakukan rapat khusus untuk merumuskan tindakan korektif. Masuk pada bagian berikutnya itu adalah risk monitoring and control. Nah, pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan risiko yang teridentifikasi di awal proyek tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan. Jika risiko baru muncul, langkah-langkah mitigasi akan direncanakan dan tetap diterapkan dengan segera.
Masuk pada bagian yang berikutnya itu adalah change control. Nah, setiap perubahan dalam ruang lingkup, jadwal, atau anggaran proyek harus melewati proses persetujuan formal melalui mekanisme change control. Nah, langkah-langkah dalam pengendalian perubahan meliputi yang pertama itu adalah identifikasi perubahan. Yang kedua adalah evaluasi perubahan. Yang ketiga adalah persetujuan perubahan. Dan yang terakhir itu adalah implementasi perubahan. Masuk pada bagian berikutnya adalah performance monitoring. Nah, kinerja proyek akan dipantau berdasarkan key performance indikator atau KPI yang ditetapkan di awal proyek. Beberapa KPI meliputi yang pertama itu adalah kepatuhan terhadap jadwal, yang kedua itu penggunaan anggaran, yang ketiga adalah keputusan pemangku kepentingan. Masuk pada bagian berikutnya adalah isi tracking. Nah, sistem pelacakan masalah digunakan untuk mencatat setiap isu atau masalah yang muncul dalam setiap proyek berjalan. Nah, setiap isu akan tercatat, akan diidentifikasi, dianalisis, dan diatasi segera mungkin agar tidak berdampak signifikan terhadap proyek. Nah, yang terakhir itu adalah bagian closing. Nah, yang bagian closing ini dibagi dari beberapa sabab juga. Yang pertama adalah prepare final project report. Nah, tahap penutupan proyek itu mulai dengan penyusunan laporan akhir proyek. Laporan ini menjadi dokumentasi resmi tentang hasil dari keseluruhan proyek, mencakup semua aspek yang sudah diselesaikan serta evaluasi kinerja proyek. Laporan akhir berisi komponen-komponen penting berikut. Yang pertama adalah ringkasan proyek. Yang kedua adalah pencapaian proyek. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Yang keempat adalah manfaat proyek. Yang kelima adalah laporan keuangan. Yang keenam adalah kendala dan solusi. Dan yang terakhir itu adalah risiko yang terrealisasi. Nah, laporan akhir ini akan diserahkan kepada pengelola kampus, stakeholder proyek, dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa hasil proyek sesuai dengan harapan. Masih pada bagian selanjutnya itulah prepare final presentation. Nah, untuk memudahkan komunikasi mengenai hasil proyek, tim proyek akan menyiapkan presentasi akhir yang akan disampaikan kepada para stakeholder. Yang pertama itu adalah isi presentasi akhir adalah yang pertama adalah overview project. Nah, yang kedua adalah jadwal dan anggaran. Yang ketiga adalah hasil utama. Yang keempat adalah umpan balik dari pengguna. Yang kelima adalah pelajaran yang dipetik. Dan yang keenam adalah langkah selanjutnya. Masuk pada bagian selanjutnya itu lesson learned. Nah, pada tahap penutupan proyek, tim akan menyusun dokumen lesson learned yang berisi pelajaran penting yang diperoleh dari proyek. Dokumen ini berguna untuk meningkatkan efektivitas proyek-proyek serupa di masa mendatang. Nah, dokumen lesson learned akan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama adalah keberhasilan proyek, yang kedua adalah kendala utama, yang ketiga adalah rekomendasi untuk proyek mendatang, dan yang keempat adalah peningkatan proses. Untuk WPS akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, Glenn. Baik, saya akan menjelaskan tentang WBS. Nah, di sini WBS ada terbagi 5 bab. Yang pertama, initiation, yang dimana itu subbabnya itu penyusunan project charter, identifikasi pemangku kepentingan, mengadakan rapat kick. Lalu bab kedua itu planning, di mana pembagian tanggung jawab, identifikasi risiko, persiapan teknis 2.2, penyusunan scope statement, definisi ruang lingkup proyek, kebutuhan sistem dan infrastruktur, penetapan jadwal dan anggaran 2.3, penyusunan baseline jadwal dan biaya, perencanaan pengembangan sistem, dan pengalokasian anggaran. Lalu di bab 3, execution. Subbabnya antara lain pembuatan sistem pendaftaran online, lalu pengembangan seleksi berbasis web, lalu interferensi sistem dengan basis data kampus 3.2, pemeliharaan dan dukungan teknis, lalu perbaiki, perbaikan bug, lalu keamanan sistem data 3.3, pengujian sistem, lalu uji coba fungsi pendaftaran, lalu simulasi seleksi dan pengumuman hasil 3.4, promosi sistem intranet, lalu sosialisasi sistem kepada mahasiswa, lalu eh, webinar dan tutorial 3.5, rollout sistem, lalu peluncur resmi, dan yang terakhir pelatihan pengguna utama. Lalu di bab yang keempat, monitoring dan controlling, antara lain sebabnya yaitu yang pertama pembaruan milestone dan anggaran, yang kedua identifikasi risiko baru, 4.2, pengendalian perubahan, lalu proses persetujuan ruang lingkup, lalu penyesuaian jadwal, dan 4.3,
pemantauan kinerja, lalu evaluasi KI, performance indicator atau KPI, lalu sistem pelacakan masalah 4.4, peninjauan laporan. Lalu yang terakhir closing, yang pertama itu presentasi akhir proyek, lalu dokumentasi lesson learned, lalu evaluasi manfaat proyek dan solusi dari kendala. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan project time management. Jadi project time management adalah proses perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian waktu untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. Proses ini melibatkan identifikasi aktivitas, penentuan urutan tugas berdasarkan dependensi, estimasi durasi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Pengembangan jadwal menggunakan alat seperti Gantt chart atau software manajemen project, serta pengawasan untuk mengelola deviasi dan risiko keterlambatan. Dengan manajemen waktu yang baik, proyek dapat berjalan dengan lebih efisien, memprioritaskan tugas kritis, dan meningkatkan kepuasan klien melalui penyelesaian tepat waktu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Gantt chart yang kami buat. Yang pertama itu project start itu dimulai dari tanggal 1 bulan 2 2024 dan project end-nya itu di tanggal 30 bulan 6 2024. Jadi tadi kan sudah kita bagi-bagi ada beberapa bagian. Yang pertama itu dimulai dari initialization, kemudian planning, execution, closing, dan monitoring dan controlling. Jadi di task yang pertama itu ada inisialisasi. Pertama kita define goal. Jadi startnya itu di tanggal 1 bulan 2 2024 dan berakhir di tanggal 3 bulan 2 2024. Jadi di gencarnya nih juga memiliki proses. Jadi jika proses kita misalnya sudah 50% bisa kita ubah, maka dia kan otomatis di sini akan berubah jadi 50%. Jadi kalau ada 100%, maka dia akan berubah warna jadi seperti berikut. Begitu juga dengan mengadakan rapat kick dimulai tanggal 9 bulan 2 2024 dan end-nya itu di tanggal 15. Untuk planningnya itu ada beberapa bagian juga, ada pembagian tanggung jawab, identify risiko, persiapan teknis, definisi ruang lingkup proyek, kebutuhan sistem dan infrastruktur, penetapan jadwal anggaran 2.3, kemudian ada perencanaan pengembangan sistem, pengelolaan anggaran. Jadi planningnya itu dimulai tanggal 16 bulan 2 2024 dan berakhir di tanggal 31 bulan 3 2024. Jadi kita masuk ke execution. Di sini ada pembuatan sistem, pengembangan seleksi berbasis web, kemudian ada interpretasi sistem, kemudian ada perbaikan bug, kemudian keamanan sistem, uji coba, simulasi, seleksi, sosialisasi, webinar dan tutorial, pelatihan pengguna. Jadi ini dimulai dari tanggal 1 bulan 4 dan berakhir di tanggal 25 bulan 6 2024. Kemudian ada closing. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu presentasi akhir proyek, kemudian dokumentasi, kemudian ada evaluasi. Jadi ini dimulai tanggal 26 bulan 6 dan berakhir di tanggal 30 bulan 6. Kemudian untuk monitoring dan controlling ini, jadi bagian-bagiannya ini dilakukan per 2 minggu. Jadi di setiap proses dilakukan pembaruan milestone. Kemudian untuk identify risiko baru portfolio itu, jadi ini dilakukan per bulan selama ini task-task ini dilakukan. Kemudian untuk prosesnya itu proses persetujuan ruang lingkup ini dilakukan sesuai kebutuhan selama eksekusi.
Kemudian untuk penyesuaian jadwal dan biaya, ini dilakukan saat terjadi perubahan. Jadi jika ada perubahan di task-tasknya ini, maka akan dilakukan penyesuaian jadwal dan biaya. Kemudian untuk evaluasi, ini misalnya dilakukan di minggu terakhir eksekusi. Kemudian untuk sistem pelacakan masalah atau peninjauan laporan ini berlangsung sepanjang eksekusi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk ke project cost. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang project time management, lalu kita akan masuk ke project cost yang berdasarkan WBS. Nah, WBS yang sudah kami bacakan tadi akan memiliki project cost management seperti berikut. Kita lihat di inisiasi, yang dimana penyusunan project charter, di mana resource request-nya itu satu project manager, yang dimana cost per unitnya yaitu 250.000. Jadi durasinya 7 hari, maka total cost-nya itu 1.750.000. Lalu di identifikasi pemangku kepentingan, satu project manager itu sama juga dikali 7 itu 1.750.000. Nah, mengadakan rapat kick off, di mana yang terlibat antara lain itu satu project manager, lalu eh, lima tim eh, lima tim member yang dimana dengan cost per unitnya 250.000 ditambah 100 per EH itu dikali 5 maka 750.000. Lalu di planning satu project manager yang dimana 250.000 dikali 5 pada durasinya 5 hari maka 1.250.000. Lalu di pembagian tanggung jawab identifikasi risiko satu project manager dan dua analisis itu eh, dengan harga 250.000 per hari ditambah 150.000 kali 2 maka kali 5 juga maka 2.750.000. Di definisi ruang lingkup proyek satu project manager ditambah satu analisis itu 250.000 per hari ditambah 250.000 per hari dikali 12 maka totalnya 4.800.000. Lalu di execution, itu membuat sistem pendaftaran online yang mencakup 3 developer, yang dimana harga satu per developernya itu 100.000, 100.000, 45.000, 145.000 per harinya, dikali 3, lalu dikali 15, dimana 12.600.000. Begitu juga dengan pengembangan seleksi berbasis web, 3 developer yang berharga 145.000 per harinya, dikali 15 karena 3 developer maka 12.600.000. Untuk closing, presentasi akhir proyek dan evaluasi itu mencakup satu project manager, lalu 5 tim member, di, di mana cost per unitnya itu 250.000 per hari ditambah 100.000 dikali 5 maka 500 jadi 750.000. Lalu dikali 2 karena 2 hari 1.500.000 maka totalnya 39.750.000. Mungkin akan dilanjutkan teman saya. Melanjut ke yang keenam, yaitu Project Human Resource Management. Yang pertama itu ada Initiation Team, yaitu bertanggung jawab atas persiapan awal proyek seperti identifikasi kebutuhan, pemangku kepentingan, dan kick-off meeting anggota yang terdiri dari PM atau Project Manager, yaitu untuk mengkoordinasikan seluruh proses inisiasi proyek. Kemudian ada yang stakeholder spesialis, yaitu untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Kemudian ada meeting koordinator, yaitu untuk menjadwalkan dan memfasilitasi rapat awal proyek. Kemudian yang kedua ada planning team. Di sini merencanakan pengembangan sistem berdasarkan ruang lingkup proyek yang anggotanya terdiri dari sistem analis, yaitu untuk menentukan kebutuhan teknis sistem dan mendefinisikan ruang lingkup proyek. Kemudian ada risk
manager, yaitu untuk melakukan identifikasi dan analisis risiko. Kemudian ada budget planner, sini untuk menyusun jadwal, baseline, dan anggaran proyek. Kemudian ada technical lead, di sini untuk membuat rencana pengembangan sistem berbasis web. Ada yang ketiga yaitu execution team, yaitu untuk melaksanakan pengembangan sistem integrasi dan uji coba fitur yang anggotanya terdiri dari developer team. Developer teamnya ini uh, untuk membuat sistem pendaftaran online, kemudian untuk mengembangkan modul seleksi berbasis web, kemudian untuk melakukan perbaikan bug dan peningkatan fitur. Ada di sini database administrator atau DBA, yaitu untuk mengelola integrasi sistem dengan basis data kampus, kemudian untuk memastikan keamanan data calon mahasiswa. Kemudian ada tester yang berfungsi untuk menguji coba fungsi pendaftaran, kemudian melakukan simulasi seleksi dan pengumuman hasil. Lanjut ke technical support nih, yang berfungsi untuk memelihara sistem dan memberikan dukungan teknis. Ada yang keempat yaitu monitoring dan controlling, yang berguna untuk memantau dan mengontrol jalan proyek anggotanya, yaitu PM, melakukan pengawasan milestone dan pengguna anggaran, kemudian memastikan semua perubahan risiko dikelola dengan baik. Ada juga performance analyst, yaitu mengevaluasi kinerja berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI, kemudian issue tracker di sini untuk memantau masalah dalam sistem dan menyusun laporan perbaikan. Ada yang kelima yaitu closing team, bertanggung jawab menyelesaikan proyek dan memberikan evaluasi akhir. Anggotanya itu ada PM untuk menyampaikan presentasi akhir proyek, melakukan evaluasi manfaat proyek, kemudian ada documentation specialist, sini mendokumentasikan proses dan lesson learn. Di sini dapat kita lihat ada diagram OBS. Nah, ini session team, planning team, execution team, monitoring closing, dan closing team ini bertanggung jawab kepada project manager. Kemudian di sini ada initiation team yang terdiri dari stakeholder spesialis dan meeting koordinator. Planning team terdiri dari sistem analis, risk manager, budget planner, technical lead. Kemudian di sini ada execution team, yaitu yang terdiri dari developer, DBA, dan tester. Ada juga untuk technical support. Kemudian ada untuk monitor closing yang terdiri dari performance analyst dan issue tracker. Untuk closing team itu terdiri dari documentation specialist. Sini ada tabel untuk OBS. Nah, tim dan perannya dan untuk tugasnya. Project manager itu untuk mengkoordinasikan seluruh proyek. Kemudian initiation team itu mengidentifikasi pemangku kepentingan dan menyelenggarakan rapat awal yang terdiri dari stakeholder, spesialis, dan meeting koordinator. Nah, stakeholder spesialis ini itu untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, kemudian meeting koordinator itu untuk menjadwalkan dan memfasilitasi rapat. Di sini ada planning team yang terdiri dari 4. Uh, Planning team itu tugasnya merencanakan kebutuhan proyek dan mengelola risiko. Kemudian planning team yang pertama ada sistem analis. Itu bertugas untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek dan kebutuhan sistem. Ada risk manager itu untuk melakukan identifikasi risiko proyek. Kemudian ada budget planner itu untuk menyusun baseline jadwal dan anggaran. Kemudian ada technical lead itu bertugas untuk membuat rencana pengembangan sistem. Di sini ada execution team yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pengujian, dan peluncuran sistem. Execution team ini terdiri dari 4, yaitu developer yang bertugas mengembangkan fitur
pendaftaran online dan seleksi berbasis web. Kemudian ada database administrator. Di sini bertugas untuk mengelola integrasi sistem dan keamanan data. Kemudian ada tester untuk melakukan pengujian sistem dan simulasi seleksi. Kemudian ada technical support, memberikan dukungan teknis. Ada monitor tim yang bertugas untuk memantau kinerja proyek dan menyelesaikan masalah. Monitor tim ini terdiri dari performance analis yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja proyek berdasarkan KPI. Kemudian ada isu tracker di sini untuk memantau dan menyelesaikan masalah proyek. Kemudian ada closing team yang menyelesaikan proyek dan memberikan evaluasi akhir, dan ada documentation specialist ini bertugas untuk mendokumentasikan hasil proyek dan lesson learned. Di sini ada responsibility segment matrix atau yang disingkat dengan RAM, yaitu alat yang digunakan dalam manajemen proyek untuk mengaitkan aktivitas yang ada dalam work breakdown struktur atau WBS dengan unit organisasi dan individu yang bertanggung jawab atas penyelesaian aktivitas tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan tugas, bertanggung jawab, dan peran setiap anggota tim didefinisikan dengan jelas. Ini adalah tabel untuk WBS activitiesnya, yang arti dari R dan P ini. R itu adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas aktivitas tertentu, dan P itu untuk unit organisasi yang melakukan aktivitas tertentu. Nah, di sini penyusunan proyek charter. Di sini dia adalah responsible untuk project manajernya, kemudian performing untuk bisnis analisnya. Di sini ada identifikasi pemangku kepentingan, dia bersifat responsibel untuk project manajernya, kemudian bisnis analisnya bersifat performing. Kemudian ada pengadaan rapat kick off, bersifat responsibel. Kemudian ada bersifat performing untuk bisnis analisnya. Lanjut ke pembagian tanggung jawab, bersifat responsible, kemudian untuk yang bisnis analisnya itu performing. Lanjut ke penyusunan scope statement, untuk bisnis analisnya itu responsible, kemudian untuk yang sistem arsitek itu performing. Sama juga untuk perencanaan pengembangan sistem, dia bisnis analisnya itu responsible, kemudian untuk yang sistem arsiteknya itu performing. Pembuatan sistem pendaftaran, sistem arsiteknya itu responsible, kemudian front end developer, back end developer, dan database administrator itu bersifat performing. Kemudian sama aja dengan pengembangan seleksi berbasis web. Nah, di sini ada keamanan sistem dan pengujian data, bersifat responsibel untuk yang database administrator, dan QA testernya itu bersifat performing. Sini sosialisasi sistem kepada mahasiswa. IT trainernya itu bersifat responsibel, kemudian ada identifikasi risiko baru. Project manajernya itu bersifat responsibel, dan untuk risk manajernya itu ada bersifat performing. Evaluasi KPI, evaluation tim itu bersifat responsibel, dan presentasi proyek akhir untuk project manajernya itu bersifat responsibel, dan evaluation tim bersifat performing. Sama juga untuk documentation lesson learned.
Ini adalah resource histogramnya. Di sini saya buat dua sebagai contoh. Yang di dalamnya terdapat jumlah manajer. Saya membuat di sini data eh, yang saya buat. Itu contohnya di eh, jumlah proyek manajernya ini 10%, 15% dari yang sudah ditentukan. Kemudian ada jumlah bisnis analis, kemudian ada jumlah programmer, jumlah QA tester, jumlah database admin, jumlah IT trainer, jumlah risk manager, dan jumlah evaluation team. Sama aja sama yang ini. Dan untuk yang warna biru itu Januari, Februari untuk yang warna orange, warna abu itu untuk Maret, dan kuning April, warna biru muda itu Mei, dan warna hijau itu Juni. Di sini resource histogram untuk proyek sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Histogram ini menunjukkan alokasi sumber daya selama 6 bulan, yaitu dari Januari hingga Juni. Termasuk berbagai peran itu proyek manajer yang sudah saya jelaskan tadi. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada bab selanjutnya itu adalah project risk management. Nah, dari situ adalah bisa dibagi dari dua bagian. Yang pertama adalah risk negatif dan yang kedua adalah risiko positif. Yang pertama adalah risiko negatif. Eh, yang pertama kategori adalah market, risiko penurunan minat calon mahasiswa pada program tertentu. Tempatnya itu sedang, kemungkinan terjadi adalah sedang, penanganan, meningkatkan promosi program, kerjasama dengan media atau influencer untuk menarik perhatian. Yang kedua adalah market, risikonya adalah persaingan harga dari institusi lain yang menaruhkan biaya pendaftaran lebih murah. Dampaknya adalah sedang, kemungkinan terjadi sedang, penanganan itu adalah menawarkan nilai tambah seperti beasiswa atau kemudahan akses untuk mendaftar. Yang ketiga adalah market, risikonya adalah perubahan regulasi pemerintahan yang mempengaruhi proses penerimaan. Dampaknya itulah tinggi, kemungkinan terjadi tinggi, penanganan, memantau regulasi yang ada dan siap untuk melakukan pembaruan pada sistem yang sesuai dengan perubahan regulasi. Risikonya itu adalah risiko yang selanjutnya adalah keterlambatan pembayaran dari calon mahasiswa, misalnya pembayaran pendaftaran ulang dalam kategori finansial, kemungkinan terjadi adalah sedang dan dampaknya itu adalah sedang. Eh, Pandangannya itulah implementasi sistem pembayaran yang lebih fleksibel dan pengingatan calon mahasiswa agar tepat waktu. Risiko yang selanjutnya adalah biaya tak terduga dalam infrastruktur dan keamanan data, misalnya pembaruan sistem teknologi informasi yang mendesak dalam kategori finansial, dampaknya itu tinggi dan risikonya juga tinggi. Solusinya itu adalah merencanakan dana cadangan dan memonitor secara berkala penggunaan anggaran. Risiko yang selanjutnya adalah pengurangan dana dari sponsor atau dana hibah untuk pengembangan sistem. Dalam kategori finansial, dampaknya itu sedang dan kemungkinan terjadi adalah sedang. Pengenangan itu adalah diversifikasi sumber pendanaan dan penjaga hubungan baik dengan sponsor yang ada. Risiko yang selanjutnya adalah penggunaan perangkat atau software yang tidak kompatibel dengan perangkat yang lain yang ada di dalam kampus. Itu dalam kategori teknologi, kemungkinan terjadi sedang, dan risikonya juga sedang. Dan penanganannya itu melakukan pengujian integrasi secara menyeluruh pada semua perangkat dan sistem yang ada di kampus. Kategori risiko selanjutnya adalah kegagalan dalam implementasi sistem keamanan yang memadai. Misalnya itu kebocoran data pribadi calon mahasiswa. Itu dalam kategori teknologi, kemungkinan itu sedang dan dampaknya itu sedang. Untuk solusinya itu menggunakan protokol keamanan standar industri, audit keamanan secara berkala, dan memastikan enkripsi data yang memadai. Masuk ke risiko berikutnya adalah teknologi yang digunakan tidak cukup scalable saat jumlah pendaftaran meningkat. Itu dalam teknologi, di mana dampaknya itu sedang dan eh, mungkin terjadi itu sedang. Untuk penanganan itu menggunakan server atau cloud yang scalable dan melakukan load testing untuk memastikan kapasitas manajemen.
Risiko yang berikutnya adalah konflik antar tim pengembang dan administrasi dalam pengelolaan proyek. Itu dalam kategori people, kemungkinan terjadi itu adalah sedang dan dampaknya itu adalah sedang. Untuk pengenangannya itu melakukan komunikasi yang jelas di awal proyek mengenai harapan dan ruang lingkup yang realistis. Hmm. Masuk pada risiko selanjutnya yaitu tidak adanya dokumentasi yang cukup tentang proses dan prosedur. Itu dalam kategori struktur dan proses, dampaknya itu sedang dan kemungkinan terjadi itu juga sedang. Penanganan itu membuat dokumentasi proses yang lengkap dan memastikan semua anggota tim memahaminya dengan jelas. Untuk risiko selanjutnya itu adalah perubahan besar dalam struktur organisasi kampus selama proyek berlangsung. Dalam kategori struktur dan proses, dampaknya itu sedang dan kemungkinannya itu juga sedang. Penanganannya menjaga komunikasi yang baik dengan manajemen untuk memastikan struktur organisasi tetap jelas selama proyek. Risiko yang selanjutnya itu waktu yang tidak memadai untuk pengujian atau validasi sistem secara menyeluruh. Dalam kategori struktur dan proses, dampaknya itu tinggi dan kemungkinan juga terjadi adalah tinggi. Untuk penanganannya itu memastikan jadwal yang cukup untuk fase pengujian dan melibatkan tim pengujian dari awal. Masuk kepada bagian selanjutnya itu kurangnya mekanisme pengendalian perubahan yang baik di proyek. Dalam kategori struktur atau proses, dampak itu sedang dan juga kemungkinan terjadi adalah sedang. Penanganannya itu menetapkan prosedur pengendalian perubahan yang ketat dan menyetujui perubahan hanya jika benar-benar diperlukan. Risiko selanjutnya adalah pengelolaan risiko yang tidak optimal selama proyek berlangsung. Itu dalam kategori struktur dan proses. Dampaknya itu sedang dan kemungkinan juga terjadi adalah sedang, di mana penanganannya dapat membuat rencana mitigasi risiko yang lebih terstruktur dan melakukan review berkala atas potensi risiko yang ada. Masuk pada bagian risiko selanjutnya itu penurunan reputasi kampus akibat ulasan negatif di media sosial. Itu dalam kategori market, di mana dampaknya tinggi dan kemungkinan terjadi adalah sedang. Penanganan itu adalah menjaga reputasi kampus dengan meningkatkan layanan yang merespon keluhan dengan cepat dan melakukan kampanye media sosial positif. Risiko selanjutnya adalah ketidaksesuaian program dengan kebutuhan industri atau tren terbaru. Itu kategorinya market, di mana adalah dampak itu adalah sedang dan kemungkinan terjadi juga sedang. Dan penanganan yang dapat dilakukan adalah melakukan riset pasar secara berkala dan memperbarui kurikulum agar relevan dan kebutuhan industri. Masuk ke dalam risiko positif. Yang pertama, risiko positif adalah meningkatnya minat calon mahasiswa karena kemudahan sistem online. Itu dalam kategori market, tempat itu tinggi, kemungkinan terjadi juga tinggi. Dan penanganannya itu mengoptimalkan promosi pengunggulan sistem online di media sosial dan website kampus. Yang kedua adalah peningkatan jumlah pendaftar akibat transparan proses penerimaan. Itu dalam kategori market, tempat itu tinggi dan kemungkinan terjadi juga tinggi. Di mana pengenalan dapat mengalokasi sumber daya tambahan untuk memproses peningkatan data pendaftar. Yang ketiga itu adalah kemitraan strategis dengan institusi teknologi untuk mendukung sistem. Dalam kategori market, dampaknya sedang dan kemungkinan terjadi juga sedang. Di mana penanganan kelanjutan dapat dilakukan adalah membuat proposal kerja yang sama yang menguntungkan kedua pihak untuk dukungan teknologi dan promosi bersama. Untuk risiko selanjutnya adalah efisiensi operasional yang lebih tinggi melalui otomasi sistem. Dalam kategori finansial, dampaknya itu tinggi dan kemungkinan juga terjadi tinggi, di mana mengalokasikan pengamatan biaya untuk inovasi layanan pendidikan lainnya. Risiko selanjutnya adalah sistem berhasil menarik minat institusi lain untuk mengadopsi teknologi yang serupa. Itu dalam kategori teknologi, di mana dampaknya itu sedang dan kemungkinan terjadi juga sedang. Penanganannya itu membuka peluang untuk memberikan lisensi sistem atau konsultasi pengembangan ke institusi lain. Masuk ke risiko selanjutnya, itu sistem mampu meningkatkan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Itu dalam market teknologi, dampaknya itu rada tinggi dan kemungkinan terjadi juga tinggi, di mana mengintegrasikan fitur analitik yang lebih canggih untuk kebutuhan akademik dan manajemen kampus adalah sebuah penanganannya. Masuk ke bagian selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan kerja tim TI dan administrasi karena keterlibatan dalam proyek yang inovatif. Adalah dalam kategori people, eh, tempat itu sedang dan kategori dan tempat terjadi itu adalah tinggi, di mana penanganan dapat memberikan pengakuan untuk penghargaan atau kontribusi individu dan tim selama proyek berlangsung.
Risiko selanjutnya adalah kegagalan dalam implementasi sistem keamanan yang memadai. Nah, misalnya itu adalah kebocoran data pribadi calon mahasiswa. Itu adalah dalam kategori people, tempat itu sedang, dan kategorisasinya itu terjadinya itu sedang juga, di mana penanganan itu menggunakan protokol keamanan standar industri audit keamanan secara berkala dalam memastikan enkripsi data yang memadai. eh Masuk kepada risiko positif selanjutnya adalah proyek meningkatkan reputasi kampus sebagai pelopor inovasi digital. Kemarin itu adalah dalam kategori struktur dan proses, tempat itu sedang, dan kemungkinan terjadi juga sedang. Dengan penanganan memanfaatkan pencapaian ini untuk kampanye branding dan menarik lebih banyak mahasiswa potensial. Risiko selanjutnya adalah sistem baru mendukung implementasi program pendidikan berbasis teknologi lainnya. Untuk dalam struktur atau proses, dampaknya itu tinggi dan kemungkinan terjadi juga tinggi, di mana pengelolaannya dapat menggunakan pengintegrasian sistem penerimaan dengan inisiatif digital kampus lainnya. Nah, untuk mendukung pengembangan yang berkelanjutan. Pada bab selanjutnya dijelaskan oleh teman sekelompok saya, Wesley. Dari semua penjelasan kami dari bab 1 sampai bab 7, kami membuat kesimpulan dan saran. Proyek pengembangan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru di Institut Teknologi Dell bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengalaman pengguna dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Sistem berbasis web ini dirancang untuk mengatasi tantangan utama yang ada dalam metode manual seperti inefisiensi waktu, tingginya potensi kesalahan administrasi, dan kurangnya transparansi. Proyek ini mencakup berbagai aspek termasuk yang pertama itu pengembangan sistem pendaftaran online, seleksi berbasis web, dan pengumuman hasil. Yang kedua itu pengelolaan data calon mahasiswa secara aman dan efisien. Yang ketiga itu penerapan protokol keamanan data dan teknologi modern untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi kampus. Melalui implementasi proyek ini, kampus diharapkan dapat yang pertama itu mengurangi biaya operasional hingga 30%, mempercepat proses penerimaan mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik bagi calon mahasiswa dan staf kampus. Hasil analisis risiko menunjukkan potensi tantangan dan peluang yang dapat dimitigasi dan dimanfaatkan untuk memastikan keberhasilan proyek. Saran optimalisasi pemanfaatan sistem. Pastikan semua fitur utama seperti pendaftaran online, ujian seleksi berbasis web, dan pengumuman hasil sudah terintegrasi dengan baik. Sosialisasikan sistem kepada calon mahasiswa dan staf untuk memastikan kemudahan penggunaan dan penerimaan teknologi. Yang kedua itu pengelolaan risiko dan keamanan data. Lakukan evaluasi dan pengujian rutin terhadap keamanan sistem untuk memastikan perlindungan data pribadi calon mahasiswa. Siapkan protokol mitigasi terja- jika terjadi gangguan sistem atau ancaman keamanan cyber. Yang ketiga itu pengembangan berkelanjutan. Jadikan proyek ini sebagai langkah awal untuk digitalisasi layanan administrasi kampus lainnya, seperti pendaftaran ulang, pembayaran, dan manajemen akademik. Tingkatkan kapasitas sistem agar mampu menangani pertumbuhan jumlah pendaftar di masa depan. Yang keempat itu peningkatan reputasi kampus. Manfaatkan keberhasilan sistem untuk memperkuat branding kampus sebagai institusi yang modern dan berorientasi teknologi. Publikasikan pencapaian ini melalui media sosial, situs web, dan jaringan mitra untuk menarik lebih banyak calon mahasiswa dan peluang kolaborasi. Dengan strategi implementasi dan pengelolaan yang tepat, proyek ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjadi landasan untuk inovasi digital yang lebih luas di Institut Teknologi Dell. Demikian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.